dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nisa Sadila. Saya bertugas sebagai moderator. Saya akan memandu jalannya presentasi pada kelompok saya, yaitu kelompok 4. Adapun anggota kelompok saya yang akan melakukan presentasi yaitu di sebelah kanan saya ada Putri Lestari dan Nurul Aini sebagai pemateri, dan di sebelahnya lagi ada Putri Darlina dan Putri Ayu sebagai pemberi contoh soal, dan di sebelah kiri saya ada Nur Pasra Alia dan Reksi Al-Hidayah sebagai tanya jawab. Tanpa memperpanjang, kita masuki acara selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Putri Lestari dan Nurul Aini. Kepadanya dipersilahkan. Tekanan osmosis. Jadi osmosis itu merupakan proses perpindahan larutan yang mempunyai konsentrasi rendah atau hipotonik melalui membran semi permanen menuju larutan yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi, yaitu hipertonik, hingga tercapai keseimbangan konsentrasi. Adapun prosesnya, yaitu proses osmosis adalah molekul-molekul larut yang berpindah dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat sehingga tercapai keadaan keseimbangan konsentrasi di antara kedua medium tersebut. Tekanan osmosis dilambangkan sebagai, ini lambangnya P, biasa kita sebut P ya, adalah tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan agar pelarut tidak berpindah dari larutan encer ke larutan pekat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis yaitu suhu pergerakan molekul dapat dipengaruhi oleh suhu resapan, akan terjadi lebih cepat pada suhu tertinggi dibanding dengan suhu rendah. Yang kedua ada keterlarutan lipid. Molekul memiliki keterlarutan yang tinggi, maka dapat meresap lebih cepat dibandingkan molekul yang memiliki tingkat keterlarutan rendah, misalnya lipid. Luas permukaan membran. Kadar resapan menjadi cepat jika permukaan membran yang digunakan untuk proses resapan lebih besar. Yang keempat ada ukuran molekul. Molekul dengan ukuran yang lebih kecil dibanding garis pusat lubang membran akan lebih mudah meresap. Oke, yang selanjutnya dilanjutkan oleh Nurul Aini. Terima kasih. Nanti pas soal baru. Pakai HP. Berarti dia apa, Gun? Jadi terdapat dua tabung berbentuk huruf U yang telah diisi air di sebelah sisinya. Pada sisi tabung sebelah kanan ditambahkan larutan gula sehingga menjadi larutan pekat. Sedangkan di sisi tabung sebelah kiri hanya ada air murni sehingga menjadi larutan encer. Di tengah-tengah tabung membran yang dapat ditembus oleh air atau larutan encer maupun tidak dapat ditembus oleh partikel gula atau larutan pekat yang dinamakan membran ini permeabel setelah beberapa saat tampak seperti gambar pada B. Peristiwa osmosis mulai terjadi yang ditandai dengan meningkatnya sisi tabung sebelah kanan, sedangkan sebelah sisi tabung sebelah kiri berkurang karena adanya pergerakan air murni atau larutan encer ke larutan gula atau larutan pekat. Proses ini akan terus terjadi dan akan berhenti ketika larutan gula mencapai keseimbangan osmosisnya. Keseimbangan osmosis pada larutan gula disebabkan oleh tekanan hidrostatis yang terjadi dalam larutan gula saat osmosis terjadi dikenal dengan tekanan osmosis. Tekanan osmosis inilah yang akan mempertahankan keseimbangan osmosis pada air murni dan larutan gula. Giftnya ini. Menurut pendapat Van Hoek, semakin besar konsentrasinya atau molaritas pada zat terlarutnya, maka semakin besar pula larutan osmosisnya. Tapi siapa? Ya. Oke, jadi di sini ada tekanan osmosis larutan encer
berikut, yaitu P dikali P sama dengan N dikali R dikali P. Atau dapat dirumuskan P sama dengan N per V dikali R dikali P. Oke, jadi keterangannya P itu adalah tekanan osmosis, satuan lambangnya ATM, dan V yaitu volume larutan dilambangkan dengan L. T besar ya, sama dengan suhu larutan dilambangkan dengan K. R sama dengan tetapan gas, satuannya 0,08205 liter kali ATM kali mol min 1 kali K min 1. N yaitu jumlah mol larutan zat pelarut mol. Ini selanjutnya yaitu sesi contoh soal yang akan dibawakan oleh Putri Derlina dan Putri Ayu Lestari. Silakan. 273 sama dengan 0,082 L kali mol pangkat min 1 kali K pangkat min 1 dikali 300 K. Jadi hasilnya 0,492 dikecilin jadi 0,49. Jadi yang kedua akan dilanjutkan dengan jadi 5. Rosa atau C12H22O11 dilarutkan ke dalam air sehingga bervolume 250 ml pada temperatur 27. Berapa tekanan osmotiknya? Di sini kita melihat unsur kimia atau apa namanya itu? Tabel periodik. Kita masuk tabel periodik C berapa? 22. Satu. Oh ini 22. Oh iya 1. Nolnya itu 16. Anda ketahui? Kita jumlahkan aja. Jumlahkannya 342 gram per mol. Terus masuk N. N per ml. Kita cari dulu N-nya. N itu kan N jumlah mol. Kita cari jumlah mol. Jumlah molnya 0,57 gram per 342 yang tadi kita dapatnya 0,00167 mol. Masuk T. T itu temperatur 27 tambah 273. Dapatnya 300. Dapat 300 dari mana? Ada yang nanya? Tidak, dapat 300-nya itu dari temperatur atau Kelvin, Celsius ke Kelvin. Jadi 300. 27 ya, 27 ditambah 273. Dapatnya 273 dari mana? Dari Kelvin. Apa? Iya. Itu yang berapa?
Dia rumus. Disolving. Dia dapatnya 300. Terus volume kita dapat 250 mili ke liter. Jadi 0,20 liter. Kita masuk ke rumus. P per N. P sama dengan N per F kali R kali T. Masukkan N-nya kita dapat 0,0167 dikali R. R-nya itu dari rumus. Coba buka tekanan osmosis. Bagian R. Rumus R. Dapat 0,00. Semua suhu itu ditambahkan 273. Berapa misalnya di soal lain Misalnya 29 derajat Celcius, biar dapatnya itu harus ditambah 273. Itu dari rumus Kelvinnya. Memang udah itunya, ketentuannya. Iya, betul. Dapatkan R-nya tadi berapa? R-nya 0,00. Nah, kita bulatkan jadi kan sebenarnya 0,8205 kan? Jadi kita bulatkan 0,082 dikali 300 volumenya sama dengan dibagi V 0,25. Jadi hasilnya 0,164. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? R-nya dari mana itu? R-nya dari rumus. Mana? Ada tulis persis, coba tengok. Makanya. Halaman 11. Iya. Berarti semuanya dipakai 0,0. Iya, itu dari rumusnya. Oke, udah? Nggak ada lagi? Terima kasih. Terima kasih kepada Putri Darlina dan Putri Ayu Lestari. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan dibawakan oleh Reksi dan Nur Pasra Alia. Pada mereka dipersilakan. Sebelum kalian bertanya, kami ada soal kami menjawab dan kalian. Ya, aku maju. Bisa jawab dapat cepat. Bikin soalnya. Apa jauh? Apa bisa jawab? Tentukan tekanan osmotik lapisan glukosa 0,3 Celcius. 0,3 M 29 derajat Celcius. Harus panggil sayangku. Sekolah. Sayang. Berapa tadi? Aku ikut deh. R-nya berapa? Dokumentasi dulu. 29 derajat Celcius. Cer nanti bagi ya Cer Jadi main permennya. Nampak nggak ini lagi? Tampak. Ditanya pi gitu aja udah Cer. Bu, saya nggak ngeter Bu. Ini tadi saya belajar. Ya, nanti kira nyonggak. Jadi padahal sama aja kayak tadi. Apa mana lagi Mas? Bisa sampai berapa menit itu? Kalau boleh nilai apa nggak bisa? Kok ada muka sikin? Kasihkan kita jom coba. Oh jadi boy group. Bisa dimulai. Merah jadi foto varianku itu ada. Kau batuknya demam. Ya ada otak. Memang iya. Mama jawab. Depi mirip Bang Amri. Jangan-jangan. Depi yang mana ya? Eh? Oh ya. Itu nggak mau minta itu kan Atpan. Nggak mainan. Nggak makan ya. Tengoklah pencariannya. Kok Masih mau ada. coba kata ini masih di video loh. Sama historinya. Apa lo orang buka WA kamu login ke kami? Apa ini kata waktu? Sama historinya. History mau coba tengok tontonannya. Kata Cherling kan ngeri. Ada X-nya. Oh ini di video loh. Dibuka keluarnya kali. Mati kali. Tunggu ya Bu, kalkulator. Jelas sayang. Gagal. Durasi itu. Potong-potong aja lagi nih ya, Cek.
Durasi C. 302 loh, Cer. Kalau 301, 302, Cer. Mana bisa di WA? Jadi file bisa. Iya. Nanti di download sama ibu. Kayak kalau ngirim PDF. Tak. Asko. Loh, itu enggak 302. 302 sebenarnya. Salah. Dah gagal, enggak dapet. Gampang kali, woi. Gampang kali. Tambah 3 kan 12. Iya. Jadi ngantuk. Iya, benar. Oke, Dek Charlie dapat 1 gift. Bagi Bagi C. Dalamnya itu NN. bagi satu bonbon. Baik. Yuri dari kelompok 5, Bu. Ya, Bu. Nadia Bu yang nanya. Apakah osmosis bisa dihentikan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Apa fungsi pemberian tekanan pada peristiwa osmosis? Jawabannya, fungsinya untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan suatu yang dipisahkan oleh membran semamel. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, kelompok 3. Apakah osmosis bisa dihentikan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Caranya dengan meningkatkan tekanan pada larutan dengan jumlah tertentu yang disebut dengan tekanan osmotik. Oke, sudah puas? Ya, sudah jelas dan sudah puas. Oke. Demikianlah hasil diskusi kami dan presentasi kami hari ini. Siapa nih nge-like? Dengan wabillahi taufiq wal hidayah.